Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Septi Sabila Miranti, NPM 19103030066 dari kelas IPA A, S1 Pendidikan IPA, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Tidar. Kali ini saya akan memaparkan tentang gerak benda pada bidang miring kasar. Namun sebelumnya saya akan menjelaskan permasalahan terlebih dahulu. Langsung saja ke persoalan. Di sini tugasnya yaitu memindahkan batu ke truk pengangkut. Dalam suatu tim pekerja tambang, Anda diminta untuk merencanakan cara untuk memindahkan sebuah batu besar seberat 150 kg dengan cara didorong ke atas sebuah bak truk pengangkut pada ketinggian 1 meter dari permukaan tanah menggunakan bidang miring yang terbuat dari kayu yang kuat. Pada saat itu, hanya terdapat 12 orang pekerja yang bekerja untuk memindahkan batu tersebut yang memiliki gaya dorong rata-rata 200 Newton. Jika diketahui gaya gesek statis antara batu dan kayu sebesar 0,4 dan gaya gesek kinetisnya sebesar 0,3, rancanglah sistem kerja untuk memindahkan batu tersebut dengan menggunakan bidang miring yang paling pendek. Buktikan rancangan sistem kerja tersebut melalui simulasi di Scratch. Ini diketahui massa, kemudian ada ketinggian, terus jumlah pekerja ada 12 dengan gaya rata-rata 200 Newton, koefisien gesek statis 0,4, koefisien gesek kinetis 0,3, dan sudutnya 30 derajat. Ini saya misalkan supaya lebih mudah. Nah, yang ingin saya buktikan di sini, apakah 12 pekerja itu dapat mengangkat atau memindahkan batu. Di sini langsung saja Fx sama dengan M kali A, karena di sini membuktikan batu itu akan bergerak, jadi percepatannya 0. Dengan penjabaran F min mg sin alfa min gaya gesek statis. Kemudian dipindah ruas, F sama dengan mg sin alfa plus Fs. Kemudian dijabarkan kembali, mg sin alfa plus mu s mg cos theta. Jadi sebenarnya Fs itu rumusnya mu s kali n sama dengan mg cos theta. Kemudian dimasukkan angka-angkanya dan diketahui benda itu atau batu itu akan mulai bergerak jika diberi gaya minimal 990. Sehingga sebelumnya kita hitung dulu gaya yang dimiliki oleh 12 pekerja itu berapa. Caranya yaitu rata-rata dikali jumlah, 200 dikali 12 sama dengan 2400 Newton. Sehingga batu itu dapat dipindahkan oleh 12 pekerja. Kesimpulannya ada di bawah. Gaya 12 pekerja lebih besar dari gaya minimal yang dibutuhkan untuk batu berpindah ke truk pengangkut, sehingga terbukti jika pekerja dapat memindahkan batu tersebut. Langsung saja ke kode yang saya gunakan. Di sini ada waktu dimulai dari detik ke 0, kemudian X0-nya 20, Y0-nya min 134. Kemudian sudut yang saya gunakan 30 derajat dengan koefisien gaya gesek kinetisnya 0,3. Ini diketahui dari persoalan sebelumnya. Kemudian ada percepatan gravitasi 10 dan massa batu itu sendiri 150 kg. Setelah massa ada rumus. Di sini saya masukkan rumus percepatan. Rumus percepatannya itu A sama dengan G sin alfa min mu K G cos alfa. Kemudian ada F. F itu rumusnya massa kali percepatan. Percepatan rumusnya yang di atasnya. Kemudian ada set pen size to 5. Nah, ini saya ulang 28 kali. Kemudian ada rumus lagi, rumus XT dan rumus YT. Rumus XT atau rumus X-nya
setengah G T kuadrat dalam kurung sin alfa cos alfa min mu k cos kuadrat alfa. Kemudian untuk rumus Y-nya atau YT itu di sini saya tetap plus setengah G T kuadrat karena objek saya ini berada di sumbu X positif dan Y positif. Jadi rumus Y-nya min setengah GT kuadrat dalam kurung sin kuadrat alfa min mu k sin alfa cos alfa. Kemudian ada goto X, XT, YYT. Selanjutnya saya juga memasukkan rumus V atau kecepatan, yang mana V itu turunan dari percepatan, sehingga dirumuskan GT dalam kurung sin alfa min mu k cos alfa. Selanjutnya ada change T by 5, kemudian ada kita atur suara, dan yang terakhir pen down, sehingga simulasinya akan berjalan seperti ini. Dapat dilihat bahwa dalam pengulangan 28 kali waktu yang dibutuhkan itu 14 detik. Kemudian percepatannya itu 2,4 dengan gaya yang dikeluarkan itu 360 Newton. Kemudian XT-nya 209,5, YT-nya min 24,5 dengan kecepatan 32,4. Nah, berdasarkan titik-titik yang terbentuk oleh simulasi, terbukti bahwa pemindahan batu ini merupakan gerak lurus berubah beraturan karena dari setiap jarak antar titik itu semakin lama semakin melebar, dan dengan waktu yang sama jaraknya itu semakin besar. Jadi dapat disimpulkan bahwa yang terjadi pada peristiwa ini GLBB atau gerak lurus berubah beraturan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Banyak salahnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.